Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Kita awali untuk informasi yang pertama, pemirsa. Kecerdasan buatan dan pencetakan 3 dimensi bisa merevolusi pembuatan mobil, mulai dari tahap desain hingga manufaktur. Sebuah usaha rintisan di Amerika Serikat memproduksi mobil dengan teknologi mutakhir ini yang memungkinkan pembuatan suku cadang secara lebih mudah dan khusus dibanding manufaktur tradisional. Industri pembuatan mobil tidak banyak berubah dalam 100 tahun terakhir karena tidak efektif, menurut inventor dan perancang mobil Kevin Zinger. It took too much time and too much capital and was too risky because all of that time and capital went into a set of industrial cookie cutters that couldn't be changed. They could only cut the same cookie. Kevin dan putranya Lucas berupaya mengubah hal itu dengan menggunakan kecerdasan buatan untuk merekayasa suku cadang yang diproduksi dengan pencetak 3 dimensi yang lebih ringan dan lebih mudah dikustomisasi dibanding manufaktur tradisional. But if you want to change that part, you'd have to make a new casting mold. So re-engineer your entire casting mold just to make one design change. In our process, we just re-optimize with the software, we print it on our 3D printers in metal, perfectly optimized, wasting no material. And if you want to make a design change, within days we can have a new part to you. Zinger 21C mereka adalah salah satu penemuan terbaik tahun 2023 menurut versi majalah Time. Kevin mengatakan mobil ini memiliki mesin hibrida yang bertenaga dan menghasilkan hampir 1.400 tenaga kuda. This car symbolizes the transition from a built world, like physically human built world that's analog, to a completely new, much more efficient world, a world that is much more in harmony with nature because it minimizes material and energy use. Menurut Kevin, ini adalah pendekatan yang menurunkan emisi karbon industri dan mendemokratisasi desain mobil karena memungkinkan produsen lokal dimanapun untuk membuat suku cadang terkustomisasi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Selanjutnya, di negara bagian Texas, Amerika Serikat, orang-orang membuat kloningan hewan peliharaan kesayangan mereka agar hewan yang identik secara genetis itu bisa hidup setelah hewan kesayangan mereka mati. Simak laporannya. My original cat was named Chai, and she was what I can only explain as my soulmate pet. I have never had a relationship with an animal like I did with her in my life ever before since. Ikatan emosional pelatih hewan Kelly Anderson dengan kucingnya begitu kuat, sehingga ia memutuskan untuk mengkloningnya. I struggled with depression when I had her. She saved my life more times than I can count. So it was very rough when she passed. Kelly pergi ke Viagen Pets and Equine, sebuah perusahaan kloning kucing, anjing, dan kuda yang berbasis di Amerika Serikat. Upon receiving the sample, we'll do a cell culture. We use a portion of the cells we've preserved to create cloned embryos, and then those are transferred to surrogate moms, and then from there it's a normal pregnancy period. Butuh waktu 4 tahun untuk mengkloning kucingnya. Kelly mengatakan meskipun lama, menunggu kucing itu datang, ibarat setitik cahaya di dalam kegelapan. When I got the call that they had actually finally cloned her, I think I was in shock more than anything. Belle has different markings and her personality is different. I love her so much and she is definitely like my heart cat, but it's not the same connection at all. And I never expected that or never wanted that. So the feedback that we get is that, the temperament and personality is quite similar, but they are still going to be their own unique individual. Cloning tidaklah murah. 6 tahun yang lalu, Kelly membayar $25.000 atau 390-an juta rupiah. I definitely took out a loan because I don't have that kind of money laying around. I'm just a broke dog trainer. I'm not Paris Hilton. Selebritas Paris Hilton menggunakan Viagen untuk mengkloning anjingnya dan menghasilkan 2 anak anjing baru. Musisi Barbara Streisand juga mendapatkan 2 anjing hasil cloning dari Couton de Tulier kesayangannya.
Kelly, yang memiliki akun Instagram untuk Belle bernama Clone Kitty, mengatakan meskipun ia dapat banyak cacian di media sosial, ia tidak menyesal. It was never about resurrecting her or reincarnating her. It was, I just wanted a piece of her to carry on. Belle is that small piece of her. Kelly juga memiliki DNA dari anjing Siberian Husky miliknya, Ghost, yang disimpan di Viagen dengan harapan dia dapat mengkloningnya satu hari nanti. Isu cloning hewan, baik untuk penelitian maupun komersial, masih menjadi pro kontra di Amerika Serikat. Sebuah survei pada 2018 oleh Statista menunjukkan 51% responden menganggap cloning hewan salah secara moral, dan hanya 40% yang menganggapnya bisa diterima. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda. Berikut ini tetap saksikan Mata Dunia. Sebuah restoran cepat saji yang dijalankan mesin robotik belum lama ini dibuka di Pasadena, California, Amerika Serikat. Restoran otomatis ini memanfaatkan robot untuk membuat makanan dan memakai kecerdasan buatan untuk menerima pesanan. Tapi manusia masih terlibat dalam menyusun dan mengemas makanan. Robot ini sedang menyiapkan kentang goreng, sementara robot lainnya membuat burger di restoran Cali Express. In the back, there's a refrigerator that has chunks of meat, so it fresh grinds every single patty and forms it to order. Restoran otomatis penuh pertama di dunia ini berlokasi di Pasadena. Robot bisa mengingat wajah pengunjung dan menangani pesanan. Pelanggan tidak perlu memberikan tip seperti di kebanyakan restoran Amerika lainnya. Menurut pemiliknya, ini terobosan revolusioner dalam keselamatan untuk menghindari karyawan terpeleset atau kena luka bakar, sekaligus mengurangi limbah makanan dan penggunaan minyak. We're really focused on the restaurant space. If you think about the restaurant space, it's, they don't have the best technology. It's not really the same as the tech industry. It's the area really that technology left behind. Pengelola restoran mengatakan robot adalah pekerja ideal karena tidak pernah absen atau minta kenaikan gaji. Walau biaya perawatan robot belum diketahui, tapi pemilik restoran berpendapat jumlahnya tidak akan memberatkan. We're talking about 5 to 6 people per shift down to 1. So that's what, 80% savings? Penghematan merupakan alasan terbesar dalam integrasi robot ke dalam dunia kerja. Tahun 2023, Gubernur California Gavin Newsom menaikkan upah minimum pekerja restoran cepat saji menjadi $20 per jam atau sekitar Rp310.000 per jam. One argument on the part of employers who were against the proposition to elevate the minimum wage for fast food workers was that was going to make it more expensive for them to operate, and they were going to look for ways to cut costs. Gasper menambahkan, meningkatkan upah minimum merupakan upaya menarik pekerja masuk ke dalam industri restoran cepat saji. Sementara menurut Tony, robot adalah cara menghindari peningkatan biaya tenaga kerja, dan robot bisa melakukan banyak pekerjaan yang tidak disukai manusia. But the truth of the matter is, even paying $20 an hour in Pasadena, I will have a hard time hiring enough staff to work here in this restaurant. Walau pelanggan senang dengan layanan baru ini, tapi menurut Gasper, penggunaan robot tidak luput dari masalah teknis dan mengakibatkan hilangnya interaksi dengan manusia. The employees complain that, they have to monitor these automatic machines because they tend to fail a lot. People end up wanting to talk to a human being because they know that human beings can process more complex requests. Robot telah berperan besar dalam industri manufaktur, dan seiring berjalannya waktu, tidak dipungkiri, robot akan berkembang dalam lebih banyak industri. Tapi belum jelas apakah konsumen di industri restoran sudah siap dilayani oleh pramusaji dan koki robot. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Ya, diaspora Indo-Belanda di Amerika Serikat tersebar di berbagai kota, yang terbanyak adalah di bagian selatan California. Sokalindo adalah kelompok diaspora ini yang mencoba menyambung ikatan mereka dengan Indonesia, termasuk kepada generasi muda yang lahir dan besar di Amerika Serikat melalui kuliner khas Indonesia. I need this with tempe, tahu, buncis, udang. Kecintaannya pada makanan Indonesia membuat diaspora Indo-Belanda di Los Angeles, California ini merasa lebih sebagai orang Indonesia daripada Belanda. It's just on paper, I have a Dutch passport and a US passport. I feel more connected to my mother's roots. Indonesia runs deep in me, yeah. Michael Pasashe yang keluarganya pindah ke Hindia Belanda atau Indonesia sejak 1800, lahir di Dordrecht, Belanda. Ayahnya lahir di Cirebon dari ibu dengan etnisitas Sunda Cina dan menikah dengan perempuan asal Manado. Indo-Belanda itu kalau papi atau opa lahir di Hindia Belanda. Sebelum 17 Agustus 45, 350 tahun ada dari orang Belanda di sana. So, opa saya, papi saya lahir di Hindia Belanda. So, Indo-Belanda means your roots are in Hindia Belanda. Keluarga Michael pindah ke Belgia saat ia berusia 3 tahun. Setelah lulus SMA, ia sempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun. Tahun 2002, Michael pindah ke Amerika Serikat, menetap di bagian selatan California atau SoCal yang memiliki komunitas diaspora Indo-Belanda cukup besar. There is the biggest group of Dutch Indo people outside of the Netherlands lives in Southern California. I think the last time that I heard of, it's 250,000 or more. Yeah. Michael yang memiliki usaha dealership mobil bekas kerap disangka bukan keturunan Belanda. My ethnicity is very confusing here in Southern California because you have a huge group of Latin American people. So I look like one, but when they hear me speaking, they don't hear the English-Spanish accent. Melalui platform media sosial SoCal Indo, sejak 2012, Michael mencoba memperkenalkan identitas Indo-Belanda. SoCal Indo juga menjadi wadah bagi komunitas ini untuk menyambung kembali ikatan mereka dengan Indonesia. So I get a lot of messages from, hey, I am blah blah blah, I am 18 years old and I would like to know more about my Dutch Indonesian. Mereka rutin berkumpul dan terhubung kembali dengan Indonesia, terutama melalui makanan. Ini pula yang dilakukan oleh DC Dutch, komunitas diaspora Belanda di Washington DC area, yang kerap datang ke restoran Indonesia ini, seperti dijelaskan Robert Snip. That is just the best thing that we can do as a Dutch organization towards our Indonesian heritage and history that we have. And I think it's a good thing to preserve your history, especially if it's a history that you used to have with another country. Bagi diaspora Indo-Belanda ini, Indonesia adalah bagian budaya dan sejarah mereka yang ingin dipertahankan serta diturunkan ke generasi berikutnya. Dari Los Angeles, California dan Washington DC, tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda. Berikut ini tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Tidak semua anak bisa bermain dengan mainan konvensional. Para guru di sebuah sekolah di New York, Amerika Serikat memodifikasi mainan supaya lebih cocok untuk kebutuhan siswa penyandang disabilitas. Boneka ini bergerak menggunakan baterai. Tapi seorang guru menambahkan sensor gerak memungkinkan orang untuk mengontrolnya dengan lambaian tangan. Jesse Simon adalah seorang terapis okupasi di International Academy of Hope atau I-Hope yang ada di New York. Simon memodifikasi boneka untuk siswa di sini yang semuanya alami cedera otak. A lot of them might have
limited control over their bodies or, reduced muscle strength. And it might be difficult for them to participate using their hands. Tombol nyala boneka ini sulit diakses, tetapi dapat dihubungkan ke tombol atau sensor besar yang lebih mudah digunakan. Simon menggunakan pemutus baterai untuk menghubungkan tombol yang lebih mudah diakses. Anything that has like a circuit that we can interrupt, that's what we call an interrupter, is like you put it in between like where the battery connects with the terminal, and that way you close the circuit when you hit the switch, which allows the circuit to flow through, giving the student a role in that process. Teknologi assistive seperti ini memberi pengalaman baru untuk anak-anak dengan disabilitas neurologis dan juga fisik. It's like the keys to the city. It allows them to do things they couldn't do before. It takes them out of the passenger seat and puts them in the driver's seat, and it gives them some control over their life and their ability to communicate and learn. Beberapa modifikasi bahkan tidak menggunakan teknologi tinggi seperti menambahkan pegangan yang lebih besar ke truk terkan ini. A lot of our students who grasping is a little bit harder, hooking a finger, hooking another body part just might be easier. Sekolah menerima sumbangan mainan yang dibeli di toko, yang hampir semuanya akan dimodifikasi dalam beberapa cara. Yang paling populer adalah mesin kentut yang disambungkan ulang dan dihubungkan ke saklar tombol yang lebih mudah diakses. They give our kids the one up on the adult, which they rarely have. So this is the one time where the kid can do something to the adult and like get them and be like, gotcha. Lelucon yang tampaknya sepele memberi siswa kekuatan untuk bermain. Menurut data Departemen Pendidikan Amerika Serikat, secara nasional, pada tahun ajaran 2022, jumlah siswa usia 3 sampai dengan 21 tahun yang memiliki disabilitas sebesar 7,5 juta orang. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Di tengah lusinan toko halal di metropolitan Washington DC yang masuk 10 besar populasi muslim terbesar di Amerika Serikat, sebuah toko baru punya strategi sendiri. Dimiliki pengusaha Afghanistan, Halal Depot menarget warga internasional dengan produk halal dari berbagai negara. Juga aneka daging lokal, organik, dan halal zabihah yang dianggap lebih sehat. Falls Church, Virginia, merupakan salah satu kantong permukiman warga muslim dari berbagai negara. Lusinan bisnis yang melayani komunitas, termasuk toko halal, terlihat di kiri kanan jalan. I used to go to other stores and it was designated for certain nationalities, and that made me to decide to open a multinational grocery store to have something for everybody. Halal Depot baru beroperasi Februari lalu. Well, the concept is to have like fresh produce and organic stuff from the local farms and have something for everyone. I just wanted to make it convenient for the area, for the neighborhood to walk in here so they don't have to like drive miles away. But also the main goal was to have a one-stop shop for the community. Walau pendatang baru, toko ini menarik sekitar 600-an pembeli per minggu. Well, the community is very diversified here. So we have people from Central America to Europe, Asia, Southwest Asia, Africa. So there is people from all over the world in this area. The merchandise is from all over the world. Walaupun ini banyak konsentrasinya banyak makanan-makanan Timur Tengah, tapi spicesnya masih bisa didapat di sini. Dan saya juga pengen nyari ini nih, biryani spices. Jadi ini memudahkan saya kalau pengen masak nasi biryani. Nah, kalau menunya Ramadan tuh gimana? It's a good question. Biryani, sop ayam, mungkin saya bikin martabak. My mom's going to my aunt's house. And that's why we get some chocolates to go to somebody else's house. Is this like a specialty chocolate that you can only get in a halal supermarket? Yes. I couldn't find these anywhere else. Selain dari beragam produk dari berbagai negara, toko ini juga menggunakan sebuah strategi yaitu price adjustment.
Price adjustment adalah penyesuaian harga. Misalnya seorang konsumen menemukan barang yang sama lebih murah di toko lain, maka toko ini akan bersedia mengganti selisihnya kembali kepada konsumen. Menurut imigran asal Afghanistan ini, salah satu andalan Halal Depot adalah bagian daging yang bukan hanya halal zabihah atau disembelih dengan tangan sesuai kaidah Islam, tapi juga organik. They are coming from Pennsylvania, which is more fresh and healthy. So we don't stock up frozen stuff and we get them fresh 5 days a week. Monday through Friday we get them from the local farms. Dengan fokus menyediakan produk halal berkualitas dari beragam negara, Halal Depot berharap bisa jadi langganan warga ibu kota, salah satu komunitas paling multi-etnis di Amerika. Dari Falls Church, Virginia, Aryatno Budianto, Ronan Zakaria, dan Dania Iman, VOA. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.